Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan channel saya. Hai guys, saya akan mewawancarai seseorang ini. Dia mengajariku bagaimana YouTube itu berkembang dengan bagus. Oke, kita wawancara sekarang. Assalamualaikum. Nama saya Iman Dwi Hartanto, biasa dipanggil Iman supaya gampang. Saya adalah praktisi media massa, khususnya penyiaran, yang sudah berkarya sekitar 30 tahun. Gitu. Oke. Sekarang saya bertanya, bagaimana caranya untuk berkembang menjadi YouTubers terkenal gitu Pak? Oke. Sebentar. Tadi ada pertanyaan, bagaimana berkembang untuk jadi YouTuber terkenal. Kata terkenal ini relatif. Soalnya terkenal itu bisa dipandang dari jumlah subscribers. Kemudian terkenal itu bisa saja dari orangnya sendiri gitu ya. Dan yang ketiga dari isinya, kontennya. Nah, sekarang yang mana nih? Kalau kita sekedar terkenal saja, sebentar, kita tahan dulu aja semangat dan juga mungkin keinginan untuk jadi terkenal. Sekarang yang paling awal kita ingin menampilkan atau menjadi YouTuber, itu apa? Kalau ideal, dalam tataran ideal, itu adalah berkreasi. Karena YouTube atau apapun ya, piranti yang mau dipakai itu sosial media berupa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, atau apapun platformnya, itu sebenarnya adalah wahana media untuk kita berkreasi. Bukan terkenal, berkreasi. Nah, soal terkenal itu nanti kalau kreasi kita sudah diterima oleh masyarakat atau bisa menjadi rame, viral istilahnya begitu, dan bisa memenuhi manfaat dari masyarakat. Nah, kalau misalkan kita sudah punya pemahaman seperti dulu, kita berkreasi, kreasinya apa dulu? Sekarang yang lagi musim tuh apa? Supaya bisa menjadi perhatian orang banyak atau menarik perhatian orang banyak, kita harus melakukan riset dulu, harus melakukan penelitian atau paling tidak nyimak sekarang ini yang lagi tren apa. Misalnya sekarang bulan Ramadan. Nah, yang paling tren apa? Kalau ibadah, masjid, sholat dan sebagainya itu udah umum. Sekarang ngabuburit. Teman-teman, perlu diingat, selama 2 tahun sejak pandemi COVID-19, kita bisa puasa dan ngabuburit seperti biasa. Pasti berbeda ya, karena dilarang kumpul-kumpul, masjid juga susah gitu ya. Sekarang dengan situasi seperti sekarang, ngabuburit yang bagaimana yang lagi rame sekarang? Ngabuburit nongkrong, pengajian, atau mungkin juga hobi-hobi tertentu, mungkin hobi motor atau apa. Itu harus kita pahami dulu. Nah, kalau kita sudah paham di situ, kita bisa masuk ke sana untuk sesuai menyuguhkan materi yang sesuai kita ingin buat. Gitu. Itu dulu yang kita paham. Oke. Pertanyaan kedua saya. Untuk video random apapun itu apa diperbolehkan dibuat untuk di-upload atau satu video satu channel itu Khusus untuk apa gitu? khusus untuk video vlog atau random juga bisa, atau juga mukbang atau campur video lain gitu, boleh atau tidak? Nah, perlu dipahami bahwa YouTube itu atau berbagai macam platform sosial media itu ibaratnya warung, toko. Mau toko serba ada atau toko yang khusus atau nyuguhkan suguhan yang hanya itu aja. Pertanyaan dulu. Nah, kalau kita mau bikin yang macam-macam, bukan boleh atau nggak boleh, itu kan tergantung kita. Yang punya kita kok, yang ngisi juga kita kok, gitu kan, tergantung kita. Nah, di YouTube sendiri itu sudah diwadahi berbagai macam kebutuhan untuk hal-hal yang umum. Mau ngevlog kayak, mau bikin video kayak, atau mau format podcast, itu bisa. Atau bikin berita di situ, bisa saja. Dan teman-teman atau mungkin juga Alan bisa ngamati di situ.
bahwa ada beberapa channel yang khusus berita, itu yang bunyi, yang ngomong, narasinya, itu bukan pembaca beritanya, tapi mesin. Kita meminjam suara mesin, suara artificial intelligence, kecerdasan buatan, komputer, yang membunyikan naskah yang kita buat. Makanya kadang-kadang situ isinya lucu-lucu, nada suaranya lucu-lucu, aneh gitu. Kadang-kadang juga lafal bahasanya juga aneh. Itu kalau yang sekarang, itu berita. Nah sekarang kalau misalkan hobi apa? Misalkan hobi mancing, isinya mancing saja. Hobi motor saja. Hobi mobil saja. Tapi juga ada YouTuber yang menampilkan macam-macam. Ya kadang dia ngevlog, kadang juga bikin informasi, kadang dia bikin dialog tanya jawab, Q&A gitu istilahnya ya. Jadi itu macam-macam, terserah lawang itu punya kita sendiri kok, nggak dilarang. Cuman sekarang kita mau berat di mana dulu? Kita mau ngevlognya, ngevlog apa? Gitu ya. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa YouTube itu adalah wadah kita berkreasi, memenuhi harapan dari khalayak yang nonton kita. Kita mau ditonton nggak? Pertanyaannya. Mau kan? Nah supaya ditonton kita harus tahu orang itu sukanya apa. Itu kuncinya. Ya. Oke. Oke guys, sekarang komen di bawah apakah kita akan tanya keseharian Bapak Iman atau tidak. Oke. Sekarang kita akan tanya kesehariannya apa di rumah sama dia. Oke. Keseharian Bapak ya, ngapain? Seharian saya kebanyakan itu online. Jadi sekarang ini kan sejak pandemi itu kebanyakan kegiatan dilakukan online. Mau Zoom, Google Meet, atau pakai Instagram. Tapi saya lebih banyak pakai Zoom dan Google Meet. Isinya apa? Ngajar kadang-kadang. Jadi ngajar apa? Ngajar komunikasi, ngajar penyiaran gitu ya. Dan beberapa tahun terakhir ini saya satu di antara yang terlibat dari kegiatan literasi digital. Ini merupakan agenda pemerintah di bawah naungan Kementerian Komunikasi Informatika, Kominfo RI, yang ingin memerangi atau ingin mengedukasi khalayak pengguna gadget seperti teman-teman ini, seperti Alan dan juga kawan-kawannya, supaya menggunakan gadget itu dengan baik, tidak hanya asal komentar, tidak hanya asal celetuk, tidak hanya asal share, tahu-taunya hoax seperti itu. Teman-teman ketahui bahwa sejak adanya pandemi ditambah dengan internet, ditambah dengan gadget, itu yang namanya berita bohong, berita-berita hoax itu bukan main. Kalau saya mengatakan bahwa itu adalah era tsunami informasi di mana kebenarannya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, teman-teman muda seperti Alan dan juga teman-teman yang lain yang pemirsa dan nonton ini, harapan saya kita menggunakan gadget ini untuk hal-hal yang positif, yang kreatif gitu ya, yang baik. Mosok bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang tukang marah gitu ya, suka tawuran. Mau nggak kira-kira kalau kamu itu tukang centuknya, omonganmu mau nggak kira-kira kalau diarani seperti itu? Padahal kita nggak ikut-ikutan, tapi karena dunia sudah membaca kita bahwa kita tukang gacor, kita tukang nyinyir, kita tukang komen yang enggak, itu akhirnya kita dapat reputasi seperti itu, kecipratan yang enggak enak gitu. Nah teman-teman yang nonton channel ini mudah-mudahan memanfaatkan gadget supaya kita bisa menampilkan kreasi-kreasi yang positif, supaya yaitu tadi menggusur anggapan orang bahwa netizen Indonesia itu netizen yang kemproh, kasar, jorok omongannya, wes gak karu-karuan gitu ya. Kan gak semua orang seperti itu kan. Ayo kita sama-sama. Itu seperti itu yang saya lakukan sehari-hari. Selain tentu saja saya yang ngurusi rumah, kadang-kadang bersih-bersih rumah, kadang juga ngepelkan rumah, gitu itulah. Kalau di luar saya berkarya di media. Kebetulan saya pernah berkarya di radio dan sekarang saya berkarya di televisi, di JTV 100% Jawa Timur. Gitu. Oke, gimana guys? Nah, itulah kesehariannya Bapak Iman. Oke, apakah kita akan melanjutkan wawancaranya? Nah, komen di bawah. Oke, berapa kira-kira enaknya like-nya? 500.000. Amin. Komen dan jangan lupa subscribe.
komen di bawah ini, komen. Mau komen soal Alan, mau komen soal saya, silakan. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu loncengnya juga ditekan. Jangan cuma sekali nekannya 2 kali minimal. Tek gitu ya. 2 kali, kalau enggak tek gitu ya. Pokoknya ditekan gitu ya. Tuh guys, ditekan, subscribe-nya ditekan. Dan jangan lupa subscribe channelnya Pak Iman. Apa saja Pak channelnya? IMCOM channel, IMCOM channel, IM.com CUMM channel nama saya. Itu aja. Oke, sekian dari saya dan Bapak Iman sudah saya wawancara. Oke. Like-nya 30.000 aja. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe, Dadah. like. Subscribe. Oke.